Belum ya? Terdengar, Bu. Oh, kirain belum. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita mulai aja ya, sudah jam 1. Bentar. Ya, layarnya udah jelas ya, terlihat ya. Sudah terlihat layar saya? Lihat, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau saya tanya langsung jawab ya, biar saya nggak kira internetnya bermasalah atau ada masalah lainnya. Ya, baik, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita ketemu lagi di kuliah teori peluang. Setelah kalian kemarin UTS yang kita kembali lagi ke kuliah. Saya maaf sebelumnya berkas UTS-nya belum singkat, saya koreksi. Ya, nah setelah UTS ini masih banyak ya materi-materi yang tersisa untuk bab 2 ya, ini untuk bab 2 kalau di bukunya Hogg ya, ini bab 2 ini masih untuk perluasan atau perumuman distribusi bivariat ke multivariat ya, kemudian satu lagi ini tentang transformasi beberapa vektor beberapa variabel acak ya. Kemudian ini nanti digabung saja dengan yang ini. Nah, terus dua bab lagi yang tersisa ini adalah tentang distribusi-distribusi yang spesial atau distribusi-distribusi yang khusus. Jadi artinya distribusi-distribusi yang memang sudah cukup dikenal dan banyak digunakan. Nah, nanti akan dipelajari di bab 3, kemudian di bab 4 ini tidak kita bahas. Satu lagi bab 5, ini bab 5 tentang kekonsistenan dan limit distribusi ya, distribusi limit atau konvergen dalam peluang, kemudian konvergen dalam distribusi. Satu lagi tentang teori pusat. Jadi itu materi-materi yang masih tersisa setelah UTS nanti. Ya, kita hari ini kita bahas tentang extension atau perluasan bivariat ya ke multivariat. Ini atau perumuman distribusi bivariat. Ya, baik, untuk presensi Anda boleh mengisi presensi di Aldiru secara manual sendiri itu ya, bukan saya absenkan. Kemudian untuk materi ini sudah bisa di-download di Aldiru. Ya, baik, kita masuk ke materi ya. Jadi untuk materi yang ini nanti harapannya atau capaian pembelajarannya adalah Anda bisa menghitung peluang ya dan ekspektasi untuk kasus distribusi gabungan dari 3 variabel acak atau lebih. Jadi kalau yang di kuliah sebelumnya ini dikasih hanya untuk 2 variabel acak ya, nah sekarang 3 variabel acak atau lebih. Nah, kemudian kalau dari materi yang transformasi ini nanti setelah lebaran ya pembahasannya, CPL-nya atau capaian pembelajarannya, CPMK-nya itu adalah menentukan mahasiswa mampu menentukan distribusi dari variabel acak yang merupakan fungsi dari 3 variabel acak atau lebih dengan menggunakan teknik transformasi. Ya, baik, kita ke materi aja. Ya, mudah-mudahan kita kuliahnya cukup 90 menit saja ya, sesuai aturan di perkuliahan di bulan Ramadan.
Ini perlu saya perbesar atau cukup kelihatan sebesar ini, kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Oke, baik. Ya, nah di kuliah sebelumnya saya yakin Anda sudah tahu ya apa yang dinamakan vektor acak, khususnya vektor acak bivariat ya. Kemudian Anda juga sudah tahu apa artinya join CDF atau CDF gabungan dari dua variabel acak ya. Kemudian PMF gabungan atau join PMF ini untuk kasus diskrit, yang ini untuk kasus kontinu. Kemudian Anda juga sudah mengenal apa yang dinamakan distribusi marginal ya. Anda juga sudah terampil bagaimana menggunakan teknik-teknik untuk menentukan distribusi dari variabel acak yang merupakan fungsi atau transformasi dari dua variabel acak lainnya. Terus Anda juga, saya anggap, sudah terampil juga menghitung ekspektasi ya, kemudian menentukan MGF gabungan atau MGF marginal, kemudian distribusi bersyarat ya. Saya anggap Anda juga sudah terampil. Kalau merasa belum terampil ya berarti harus menterampilkan diri sendiri. Kemudian saya anggap Anda juga sudah pandai menentukan kovariansi dan koefisien korelasi ya. Jadi artinya Anda sudah bisa membedakan kapan dua variabel acak berkorelasi atau tidak, yaitu dengan menentukan kovariansinya, atau bisa juga dengan menentukan berdasarkan teorema-teorema yang berkaitan dengan ini ya. Kemudian Anda juga sudah bisa memeriksa atau mengecek apakah dua variabel acak independen atau tidak ya, baik menggunakan definisi independen ataupun menggunakan teorema-teorema yang terkait dengan sifat-sifat independen. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan distribusi bivariat saat ini saya anggap Anda sudah menguasainya. Nah, sekarang apa yang dipelajari di distribusi bivariat ini kita akan perumum untuk kasus n variabel acak ya, atau kita perluas untuk kasus 3 variabel acak atau lebih. Ya, yang pertama vektor acak. Nah, vektor acak ini bisa kita definisikan sebagai fungsi bernilai vektor berdimensi n yang terdefinisi di ruang sampel S ya. Nah, jadi seperti Anda ketahui bahwa kalau kita melakukan suatu percobaan acak ya, percobaan acak tersebut ini pasti punya ruang sampel. Nah, setiap elemen yang ada di ruang sampel ini bisa kita, kalau kita sudah menetapkan ya atau mendefinisikan variabel acak X1, X2 sampai Xn di ruang sampel ini. Nah, artinya setiap elemen di ruang sampel ini punya satu pasangan vektor ya, satu punya pasangan vektor di Rn itu. Contohnya misalnya kalau kita melantunkan katakanlah 100 koin ya, 100 koin 1000-an misalnya dilantunkan ya. Nah, Anda bisa saja mendefinisikan variabel acak yang pertama untuk koin yang pertama ya, variabel acak yang kedua untuk koin yang kedua, dan seterusnya. Nah, ketika si koin tersebut dilantunkan bersama-sama ya, tadi yang 100 koin itu, nah maka ruang sampelnya berarti ada berapa tuh isinya? Yang masih ingat ada berapa isinya? Coba siapa nih? 66 orang, berarti ada yang belum masuk ya. Nah, ada yang bagus, masih ingat ada berapa isinya kalau 100 koin 100 koin 1000-an saya lantunkan?
Lupa ya. Ada bagus. Ada, Bu. Ada ya, oke, berapa? Ada berapa isinya? Isi dari ruang sampelnya. Ada berapa? Ada yang masih ingat? Nah, kalau ini aja, kalau 2 koin dilantunkan ada berapa? Waduh, ini padahal baru kemarin ya. Dua pangkat N, Bu. Ya, oke, 2 pangkat N. Tadi N-nya ada berapa? N-nya 100. 100 ya, berarti ada 2 pangkat 100 ya elemen. Nah, setiap elemen dari ruang sampel ini, nah itu bisa kita petakan ke satu vektor ya, tergantung dari permukaan si koinnya gitu ya. Koin pertama permukaannya apa ya, koin kedua apa, dan seterusnya. Nah, jadi itu contoh bagaimana menentukan ya vektor acak dari percobaan acaknya. Nah, seperti di kasus bivariat kemarin, kita juga mengenal CDF gabungan atau cumulative distribution function ya, atau fungsi distribusi kumulatif untuk kasus n variabel acak. Jadi kalau kemarin waktu di 2 variabel acak ini hanya sampai di sini ya, hanya sampai di sini. Nah, kalau sampai n variabel acak berarti CDF dari X1, X2 sampai Xn itu adalah peluang X1 yang dibatasi oleh X kecil 1, X2-nya dibatasi X kecil 2, dan seterusnya. Nah, kemudian PMF gabungan atau join PMF untuk X1, variabel X1, X2 sampai Xn ini didefinisikan sebagai peluang gabungan untuk X1, X1-nya sama dengan X kecil 1, X2 sama dengan X kecil 2, dan seterusnya. Ya, jadi kalau yang hanya sampai sini itu PMF gabungan dari X1 dan X2 saja. Nah, kalau sampai sini berarti PMF gabungan dari X1, X2 sampai Xn. Nah, kemudian kalau kalau CDF gabungan ini diferensiabel, ya kalau ini diferensiabel, nah, atau dapat diturunkan, ya, atau turunannya ada, ya, turunan pertamanya ada, nah maka yang turunan dari CDF ini terhadap X1, X2 sampai Xn, nah ini dinamakan PDF gabungan dari X1, X2 sampai Xn. Oke, ini nggak ada komanya ya, nah, nanti Anda hapus saja. Nah, itu disebut PDF gabungan. Ya. Nah, kemudian hubungan antara CDF dan PMF gabungan, jadi artinya tuh kita bisa menentukan CDF gabungan ya dari PMF gabungan ini untuk kasus diskrit. Ya, caranya bagaimana? Caranya tinggal Anda jumlahkan saja PMF gabungan ini ya sepanjang batas-batasnya gitu ya. Kalau yang W1 batasnya X1, yang WN batasnya XN ya, karena CDF dari X1 sampai Xn tadi kan definisinya adalah peluang X variabel acak X1 yang dibatasi oleh X kecil 1 ya, X2-nya dibatasi X kecil 2, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan CDF dari PDF ya, karena ini kasusnya kontinu, seperti biasa Anda bisa mendapatkan CDF-nya yaitu dengan mengintegralkan
PDF gabungannya ya dengan batas atasnya yang ada di sini. Ya, untuk X1 batas atasnya X1, X2 yang X kecil 2 dan seterusnya. Nah, terus perlu diperhatikan juga ketika menentukan CDF yang kalau X1 sampai Xn ini menjadi batas atasnya, nah maka ini jangan fungsi dari X1 sampai Xn lagi ya, diganti hurufnya. Misalnya W1 gitu ya, yang Xn diganti Wn. Jadi jangan sama hurufnya. Nah, kemudian seperti di kasus bivariat juga kita mengenal distribusi marginal ya. Khususnya ini PDF marginal. PDF marginal dari X2 itu apa ya? Kalau dulu kan PDF marginal dari X2 itu adalah integral dari PDF gabungan X1 X2 yang diintegralkan terhadap X1 ya dulu ya waktu bivariat. Nah, sekarang yang n variat atau multivariat, jadi tahu kalau ada n variabel acak. Nah, PDF marginal dari X2 ini prinsipnya serupa ya. Jadi integral dari PDF gabungan terhadap lawannya gitu ya. Jadi ya ketika diintegralkannya ini terhadap selain X2. Ya, ini integralnya kurang ya. Harusnya ada banyak integral ya, nanti Anda betulkan saja. Nah, kemudian kalau di kasus bivariat kita hanya mengenal PDF marginal dari satu variabel acak. Nah, di sini kita bisa di kasus multivariat kita bisa saja menemukan PDF marginal dari banyak variabel acak ya. Jadi contohnya misalnya ini saya ingin mendefinisikan atau mencari, kalau saya ingin menentukan PDF marginal dari X1, X2, dan X4, itu cukup Anda integralkan saja PDF gabungan ini terhadap variabel-variabel acak selain yang ini. Ya, jadi kalau di sininya X1, 2, 4, berarti di sini 3, 5, 6, 7, dan seterusnya ya sampai ya. Nah, itu PDF marginal dari X1, X2, dan X4. Nah, kemudian untuk ekspektasi, ini juga prinsipnya sama saja ya. Untuk kasus kontinu, berarti ekspektasi Y, kalau Y-nya fungsi dari X1 sampai Xn, untuk mendapatkan ekspektasi Y, Anda kalikan dulu ya, Y dengan PDF gabungannya, kemudian integralkan terhadap X1 sampai Xn. Ya. Nah, kemudian untuk kasus diskrit tinggal diganti integralnya menjadi penjumlahan. Nah, di kasus bivariat ya dulu Anda mengenal bahwa ekspektasi dari misalnya AX tambah BY yaitu sama saja dengan A kali ekspektasi X ditambah B kali ekspektasi Y. Nah, sifat tersebut ini bisa diperluas untuk kasus n variabel acak ya. Nah, misalnya di sini saya punya YJ ini adalah fungsi dari X1 sampai Xn ya. Jadi saya di sini punya YJ-nya, ini J-nya mulai 1 sampai M. Jadi di sini saya punya M variabel acak yang masing-masing merupakan fungsi dari X1 sampai Xn. Nah, kemudian ekspektasinya ada, ya, diketahui ada. Nah, maka ekspektasi dari kombinasi linear Y1, Y2 sampai Yn, ya, kombinasi linear ini, nah, ini sama saja dengan kombinasi linear dari ekspektasinya masing-masing ya. Atau sigma KJ kali ekspektasi YJ ya. Nah, di sini KJ-nya suatu konstanta ya. Nah, jadi ini sifat dari ekspektasi. Nah, sekali lagi kalau ekspektasi bersifat linear ya seperti ini, kalau variansi itu tidak ya, jadi hati-hati jangan menyamakan ekspektasi dan variansi.
Ya, nah kemudian untuk distribusi berdasar ya, kalau ini untuk kasus diskrit, misalnya saya ingin mencari PMF bersyarat dari X1, X4 sampai Xn kalau diberikan nilai-nilai dari X2 dan X3. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya, ini prinsipnya juga serupa ya. Tinggal Anda hitung saja pembagian dari PMF gabungan X1, X2 sampai Xn dibagi dengan PMF dari yang diketahui atau yang diberikan. Ya, jadi dibagi PMF dari X2 dan X3. Nah, kalau PMF bersyarat dari X1, X3, X4 sampai Xn, ya misalnya jika diberikan X2, nah berarti yang di sininya jadinya PMF dari X2 gitu ya. Nah, sama halnya untuk kasus PDF bersyarat, tinggal diganti saja tadi yang PMF menjadi PDF ya. Ya, gampang ya kalau sudah terampil di kasus bivariat, ini ketika beralih ke multivariat nggak susah lagi ya. Paling toolsnya atau alat untuk menghitungnya yang perlu dikuasai ya apa kalkulus multivariatnya harus multivariabel ya, kalkulus multivariabelnya harus terampil. Nah kemudian kalau di ekspektasi bersyarat ya, ekspektasi bersyarat juga prinsipnya sama saja. Jadi di sini kalau misalnya saya punya variabel acak Y, nah ini fungsi dari X1, X4 sampai Xn. Nah kalau saya ingin menentukan ekspektasi bersyarat dari Y, kalau diketahui atau kalau diberikan nilai-nilai dari X2 dan X3, nah cara menentukannya tinggal Anda integralkan saja perkalian dari Y, ini Y ya, dengan PDF bersyarat X1, X4 sampai Xn jika diberikan nilai X2 dan X3. Diintegralkan terhadap X1, X4 sampai Xn sesuai dengan ini. Ya, jelas ya? Nah, saya membawa daftar nama, bentar saya lihat dulu daftar nama mahasiswanya. Ya, Fatimah, gimana jelas Fatimah? Fatimah Asifah. Ada Fatimah di sini? Ada Ibu. Ya, gimana jelas? Jelas Bu. Ya, akan lebih jelas lagi nanti ya kalau sudah latihan soal-soalnya. Ya, baik. Itu cara menentukan ekspektasi bersyarat. Ya. Nah, sekarang kalau Anda ingin menentukan NGF gabungan ya, atau join NGF-nya. Nah, kalau waktu di kasus bivariat menentukan NGF dari X dan Y misalnya. Nah, artinya itu Anda harus menentukan ekspektasi dari E pangkat T1X ditambah T2Y. Ya. Nah, untuk kasus multivariat, berarti Anda harus menentukan ekspektasi dari E pangkat T1X1 ya, tambah T2X2 sampai Tn Xn.
Nah, menentukan ekspektasinya ya seperti tadi ya, Anda tinggal integralkan saja perkalian dari yang diekspektasikan dengan PDF gabungannya. Itu untuk kasus continue. Kalau kasus discrete berarti yang dikalikan itu adalah yang diekspektasikan dengan PMF gabungannya. Bentar, ini saya ambil charge dulu. Ya, nah sekarang kalau Anda perhatikan pangkat dari E ini, ya pangkat dari bilangan E ini T1X1 ya, sampai Tn. Nah ini sebetulnya bisa ditulis dalam bentuk vektor ya. Nah, perkalian yaitu perkalian vektor T yang ditransposkan dengan vektor X ya. Nah, vektor X isinya X1, X2, Xn, kemudian vektor T-nya isinya T1, T2, sampai Tn. Ya. Jadi kalau vektor T ditransposkan dikalikan X ya hasilnya ini. Ya. Nah jadi MGF gabungan ini juga bisa ditulis dalam notasi vektor, yaitu ekspektasi dari E pangkat T transpos X. Ya. Nah, kalau dulu kan syarat untuk T yaitu T harus terletak antara minus H dan H ya. Nah, kalau di sini berarti masing-masing T ya ini misalnya untuk T yang ke I ini harus berada di antara minus HI dan HI ya. Nah, kalau secara keseluruhan si T ya ini berarti harus berada di ini bola ya istilahnya tuh. Kalau hanya satu itu kan interval ya. Kalau dua ya berarti lingkaran. Nah kalau sudah tiga variabel ya itu bola ya. Nah 4 variabel, 5 variabel juga istilahnya itu tetap bola ya. Jadi bola yang pusatnya di sini ya di T, radiusnya adalah H ya. Oke. Nah sekarang kalau kita ingin menentukan MGF marginal ya. Nah MGF marginal misalnya ini MGF marginal dari X3 itu bisa kita peroleh dari sini ya, yaitu dengan menetapkan nilai-nilai selain T3 ya, selain T3 ini adalah 0 ya. Nah kemudian kalau kita ingin menentukan MGF marginal dari X1 dan X3 ya, sama prinsipnya seperti tadi, T-nya ini dibuat 0 semua kecuali yang T1 dan T3 gitu. Dan itu cara menentukan MGF. Ya. Nah sekarang kita perluas juga definisi independen yang dulu Anda kenal di kasus dua variabel acak. Ya. Nah sekarang misalnya di sini saya punya variabel acak kontinu. Ya. Di sini saya punya variabel acak kontinu. X1, X2 sampai Xn. Nah ini dikatakan independen itu kalau PDF gabungannya ya sama dengan perkalian dari masing-masing PDF-nya. Ya. Nah
kalau dulu di kasus dua variabel acak ya X1, X dan Y, misalnya X dan Y independen, itu kalau PDF gabungan dari X dan Y sama dengan PDF dari X dikalikan PDF dari Y. Ya. Nah, untuk kasus n variabel acak tinggal kita perluas saja. Nah, bagaimana untuk kasus diskrit? Ya, untuk kasus diskrit sama saja prinsipnya. Ini tinggal diganti PMF gabungan yang ini, ya, yang di sini berarti perkalian dari PMF X1, PMF X2 sampai PMF dari XN. Ya. Nah, itu untuk kasus diskrit. Ya. Ya, yang jelas Anda tahu ya dulu bahwa kalau kita punya X1 dan X2 independen, ya, maka PDF bersyarat dari X2 jika diberikan X1 itu akan sama saja dengan PDF dari X2. Ya, jadi nilai X1 itu tidak mempengaruhi nilai PDF dari X2. Ya. Nah, kemudian untuk mengecek apakah X1, X2 sampai XN ini independen atau tidak, selain menggunakan definisi, ya, definisi yang ini, jadi kalau menggunakan definisi yang ini, membuktikannya itu Anda harus cari dulu masing-masing PDF marginal ini, ya, kemudian dikalikan, nanti dibandingkan dengan PDF gabungannya. Nah, cara lain untuk menentukan atau untuk memeriksa apakah ini independen atau tidak, yaitu dengan menggunakan teorema 2. Yang pertama, Anda bisa cek peluang gabungannya. Ya. Peluang gabungannya bisa ditulis sebagai perkalian dari masing-masing peluang variabel acaknya atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dilihat dari MGF gabungannya. Nah, apakah MGF gabungannya ini bisa ditulis sebagai perkalian dari masing-masing MGF marginalnya atau tidak, gitu ya. Nah, ini perhatikan yang ini hubungannya jika dan hanya jika, ya, yang ini jika dan hanya jika. Jadi ini yang bagian A dan B ini berlaku dua arah. Artinya kalau ini independen berakibat ini, ya, sebaliknya jika saya punya ini maka saya bisa menyimpulkan X1 sampai Xn independen. Ya, yang ini juga sama berlaku jika dan hanya jika. Jadi kalau saya punya X1 sampai Xn independen, maka MGF-nya bisa ditulis seperti ini. Ya, sebaliknya kalau saya punya MGF yang bisa ditulis seperti ini, maka saya bisa menyimpulkan X1 sampai Xn independen. Nah, yang bagian C, hati-hati, perhatikan di situ hubungannya hanya satu arah. Ya, di sini hanya maka saja. Nah, artinya apa? Artinya bagian C ini Anda jangan sekali-kali menyimpulkan independen dari pernyataan ini. Ya, jadi kalau Anda punya pernyataan ini, ekspektasi dari perkalian variabel acak ini kan sama dengan perkalian dari masing-masing ekspektasinya. Anda tidak boleh menyimpulkan independen dari sini. Ya. Nah, yang benar ya bagaimana ya? Yang benar kalau Anda punya n variabel acak yang independen, ya maka ekspektasi dari perkalian variabel acak ini, ya, ini akan sama dengan ekspektasi dari masing-masing perkalian dari ekspektasi variabel X1 sampai Xn-nya. Ya. Jadi kalau ini diganti X1, ya, yang ini Xn, ya, jadi merupakan bukan fungsi dari X1 tapi X1 saja, ini Xn, nah, maka ekspektasi dari perkalian ini, ya, itu sama dengan perkalian dari masing-masing ekspektasinya. Ya. Nah, kalau ini jadi fungsi dari X1, ya, ini fungsi dari Xn, nah itu juga ketika dikalikan ekspektasinya akan sama dengan perkalian dari masing-masing ekspektasinya.
Ya, nah, jadi itu cara mengecek n variabel acak independen atau tidak ya. Sekali lagi Anda bisa menggunakan definisi, bisa juga dengan menggunakan teorema 2. Nah, ketika kita punya variabel acak yang independen, ya misalnya ini independen. Nah, kemudian ketika masing-masing distribusi dari X1 ya, X2 terus Xn itu distribusinya itu sama ya, identik. Jadi kalau sama itu belum tentu identik ya sebetulnya. Nah, ini identik ya, jadi artinya itu distribusinya sama, terus parameter-parameternya juga sama ya, yang identik itu. Nah, maka X1 sampai Xn ya, atau barisan variabel acak ini, nah ini dikatakan barisan variabel acak yang IID ya, atau independent and identically distributed ya. Jadi independen kemudian distribusinya identik. Nah, kalau kita punya n variabel acak yang IID ya, nah maka ketika kita ingin menentukan PDF gabungan dari X1 sampai Xn misalnya ya, kalau IID itu cukup Anda kalikan saja PDF dari X1 kali PDF dari X2 kali PDF dari Xn ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menentukan ekspektasi dari X1 kali X2 sampai Xn ya, Anda cukup kalikan saja ekspektasi X1 kali ekspektasi X2 ya, sampai ekspektasi Xn. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, di sini misalnya saya punya 3 variabel acak yang IID, ya berarti masing-masing ini independen. Nah, kemudian distribusinya identik. Nah, distribusinya yang mana? Nah, distribusi dari X1, X2, X3 ini distribusinya sama dengan distribusi dari variabel acak X yang mempunyai PDF seperti ini. Ya. Jadi kalau X PDF-nya seperti ini, maka X1 PDF-nya juga seperti ini, tetapi yang di sini jadi 2 X1 ya. Yang X2 PDF-nya juga seperti ini, tetapi yang di sini jadi 2 X2 ya, dan seterusnya. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan ekspektasi dari 5 X1 X2 pangkat 3 ditambah 3 X2 kali X3 pangkat 4. Ya, kemudian yang kedua, kita ingin menentukan peluang dari Y yang lebih kecil sama dengan setengah kalau Y-nya ini menyatakan maksimum dari X1, X2, X3 ya, atau dengan kata lain Y-nya menyatakan variabel acak terbesar ya, variabel acak di antara X1, X2, X3 yang terbesar. Nah, kemudian kita juga ingin menentukan distribusi dari Y yang dinyatakan dalam bentuk CDF dan PDF. Nah, untuk menentukan ekspektasi dari ini, ya tadi caranya kalau ingin menentukan ekspektasi dari ini, Anda harus menghitung integral dari perkalian yang diekspektasikan ya dengan PDF gabungan dari X1, X2, X3 ya. Nah, sekarang masalahnya kita belum tahu PDF gabungan dari X1, X2, X3 itu bentuknya seperti apa. Ya kan, karena yang diketahui di sini hanya distribusi dari ya di mana si X1 diambil ya, X2 diambil, X3 diambil dari sini. Nah, untuk menentukan PDF gabungan dari X1, X2, dan X3, nah ini kebetulan diketahui IID, ya, maka Anda cukup kalikan saja
PDF dari X1 kali PDF dari X2 kali PDF dari X3. Ya, nah, jadi PDF gabungan dari X1, X2, X3 itu sama saja dengan 2X1 ya kali 2X2 kali 2X3. Ya, oke, saya tampilkan hasilnya. Nah, jadi ini PDF gabungan dari X1, X2, X3. Ya. Yang ini tadi 2X1, yang ini 2X2, yang ini 2X3. Jadi hasilnya adalah 8X1, X2, X3. Nah, ini berlaku untuk X1, X2, dan X3 yang masing-masing terletak antara 0 dan 1. Nah, sekarang PDF gabungan ini kita gunakan untuk menentukan ekspektasi dari tadi yang ditanyakan di sini. Ya. Nah, caranya ya udah tinggal kita kalikan saja nilai ini ya, yang nilai dari yang diekspektasikan dengan PDF gabungannya ini dikalikan, kemudian integralkan terhadap X1, X2, X3, batas-batasnya sesuai dengan batas-batas yang ada di sini. Ya. Ini kalau dihitung integralnya hasilnya adalah 2. Ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa integralkan sendiri. Ya. Ya, nah jadi ingat sekali lagi ekspektasi ya, ini nilainya selalu skalar ya. Nilainya bisa berapapun ya nilainya itu. Tergantung dari hasil perhitungannya. Nah, itu cara menentukan ekspektasi dari ini. Nah, atau bisa juga Anda cicil. Ya, pertama Anda hitung dulu ekspektasi dari yang ini. Ya, kalau menghitung ekspektasi dari 5X1, X2 pangkat 3, nah ini Anda cukup menggunakan PDF gabungan dari X1 dan X2. Nah, untuk menentukan ekspektasi dari ini, berarti Anda perlu PDF gabungan dari X2 dan X3. Nah, kalau mau sekaligus seperti ini, bisa ya. Nah, berarti PDF gabungan yang diperlukan itu adalah PDF gabungan dari X1, X2, X3. Oke, sampai di sini. Asana, gimana jelas? Asana DSYH-an. Ada asana? Ada? Iya, Bu. Ya, gimana asana? Jelas ini cara menentukan ekspektasi ini? Jelas tidak? Ya, asana. Jelas atau tidak? Jelas? Ya, baik. Kalau jelas, ini biar saya juga bisa istirahat dulu. Coba Anda cek ya, integral dari ini. Ya, silahkan nanti saya panggil salah satu untuk memfoto hasil pekerjaannya, terus nanti kita lihat sama-sama. Ya, saya beri waktu 1 menit ya. 5 menit cukup. Ya, 5 menit dulu ya. Berarti sampai 1:53. Ya. Ya, saya off dulu, nanti saya kembali lagi 1:53.
Ya baik, kita lanjut. Ini udah selesai. Siapa dulu ya? Siapa nih? Nadia Putri. Nadia Putri. Udah selesai? Ada Nadia? Belum, Bu. Sudah sampai mana perhitungannya? Sudah sampai mana Nadia perhitungannya? Coba Nisa Triyulinda. Sudah, Bu. Ya, oke. Kalau sudah, di foto ya. Foto, terus di-share ke kita. Nanti saya off dulu share dari saya. Baik, Bu. Biar yang lain bisa lihat juga. Oh, dikirimnya ke saya, bentar. Kirim mau share situ. Bentar saya buka dulu ya. Sama hasilnya bisa? Sama, Bu. Tunggu dulu. Ya, kelihatan ya yang lain? Ya, nah jadi untuk menunjukkan nilai ekspektasi dari 5x1 x2 pangkat 3 tambah 3x2 x3 pangkat 4 ya. Jadi caranya kita kalikan ya yang diekspektasikan dengan PDF gabungannya, kemudian integralkan terhadap x1 x2 x3. Batas-batas untuk x1 x2 x3 ini sesuai dengan batas-batas pas di PD masing-masing PDF-nya x1, x2, x3 gitu ya. Nah, untuk
mengintegralkan ini, ya sebetulnya ya, urutan pengintegralan bisa diubah ya. Ini kebetulan batasnya sama semua. Nah kalau mulainya dari X1 ya berarti yang diintegralkan terhadap X1 dulu. Ya. Nah ini gampang, tinggal dikalikan saja ya. Nah kemudian diintegralkan terhadap X1 itu apa artinya yang lainnya itu berarti kan dianggap tetap ya. Nah jadi misalnya yang suku pertama ya. Nah yang suku pertama di sini X1-nya X1 kuadrat ya, berarti ketika diintegralkan X1 kuadrat sepertiga X1 pangkat 3 ya. Nah yang lainnya tetap ya, jadinya 40/3 kali X1 pangkat 3 dan seterusnya. Udah lah ya, kalau yang ini kalkulus berubah banyak ya KPP. Jadi selama mengintegralkannya betul ya, ini kebetulan integralnya tidak terlalu susah ya. Kemudian menghitung ini menghitung pecahan yang betul, pasti nilainya akan sama dengan 2 gitu, ya. Ya, oke baik ya. Nah, jadi sekali lagi supaya kita bisa menghitung ekspektasi, sekali lagi ini tergantung dari sejauh mana keterampilan Anda dalam menghitung integral lipatnya. Ya baik, nah sekarang tadi yang bagian kedua kita akan menentukan peluang Y yang lebih kecil sama dengan setengah kalau Y-nya ini adalah variabel acak terbesar ya di antara X1, X2, X3. Kemudian kita juga akan menentukan distribusi dari Y ya berdasarkan CDF dan PDF. Ya, maaf ini di belakang lagi ada perbaikan di kampus ya, ini sebetulnya lagi ada perbaikan atap. Nah untuk menentukan peluang Y yang lebih kecil sama dengan setengah ya, nah kita bisa berangkat dari definisi Y ya. Y ini adalah maksimum dari X1, X2, X3 yang lebih kecil sama dengan setengah. Nah kalau nilai maksimum dari ini batas atasnya adalah setengah ya, nah artinya apa? Artinya semua nilai-nilai dari X1, X2, X3 ini pasti akan lebih kecil sama dengan setengah ya, karena di sininya maksimum ya. Nah karena nilai terbesarnya ini lebih kecil sama dengan setengah ya, yang berarti bahwa setiap X1, X2, X3 ini nilainya dibatasi oleh setengah, nah, maka artinya menghitung peluang ini itu sama saja dengan saya menghitung peluang yang ini ya, yang di baris kedua ini. Nah menghitung peluang yang di baris kedua ini ya, nah caranya bagaimana ya? Caranya kita gunakan saja PDF gabungan dari X1, X2, X3 yang tadi sudah kita peroleh ini ya. Kemudian diintegralkan terhadap X1, X2, X3. Batas bawahnya ini 0 semua ya. Kenapa 0? Karena tadi batas bawah untuk X1 0, X2 0, X3 juga 0. Nah batas atasnya sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah itu kalau dihitung hasil integralnya ini adalah setengah pangkat 6 ya, atau sama saja dengan 1/64. Nah sebetulnya ada cara lain untuk menentukan peluang ini ya. Nah caranya itu adalah dengan memanfaatkan bahwa X1, X2, X3-nya independen ya. Nah kalau independen maka peluang ini bisa kita hitung dengan mengalihkan peluang yang masing-masing ini itu ya. Nah itu dikalikan, nah, hasilnya nanti akan sama 1/64. Kalau Anda nggak percaya Anda boleh nanti setelah kuliah ini dicek ya
dihitung kalau dihitung secara masing-masing. Nah, sekarang kita ingin menentukan kita akan menentukan distribusi dari Y ya dalam bentuk CDF dan PDF. Nah, di sini saya menggunakan teknik CDF ya. Saya menggunakan teknik CDF. Jadi prinsipnya tuh sebetulnya dalam menentukan CDF-nya seperti ini, hanya saja di sini saya ganti dengan nilai Y sembarang gitu ya. Nilai Y sembarang yang terletak antara 0 dan 1. Nah, jadi Y-nya ini misalnya terletak antara 0 dan 1 di sini, sementara 0-nya saya ikutkan ya karena saya ingin menentukan CDF dulu di sini. Seperti Anda tahu bahwa CDF ini harus kontinu kanan ya, sehingga yang tadinya Y itu terletak antara 0 dan 1 dan di sini 0-nya saya ikutkan. Nah, jadi berdasarkan tadi definisi Y, Y ini adalah maksimum dari X1, X2, X3 ya. Nah, kalau nilai terbesarnya ini, yang terbesar dari X1, X2, X3 ini batas atasnya Y ya, nah maka yang lain-lainnya pasti akan lebih kecil atau sama dengan Y juga ya. Jadi artinya maksimum dari X1, X2, X3 yang lebih kecil atau sama dengan Y ini sama saja dengan X1 lebih kecil sama dengan Y ya, X2-nya juga lebih kecil sama dengan Y, begitu pula dengan X3-nya ya. Nah, sehingga kalau Anda ditanyakan CDF dari Y, cukup Anda integralkan saja perkali PDF gabungan dari X1, X2, X3 diintegralkan terhadap X1, X2, X3 ya, batas bawahnya semua, batasnya adalah Y ya, hasilnya adalah Y pangkat 6. Nah, ini juga sama, Anda bisa menentukan CDF dari Y ini, karena tadi diketahui X1, X2, X3-nya ini independen, Anda boleh coba menentukan CDF ini dengan mengalihkan peluang, masing-masing peluang X1 lebih kecil sama dengan Y kali peluang X2 lebih kecil sama dengan Y kali peluang X3 lebih kecil sama dengan Y. Ya, dengan kata lain Anda kalikan CDF dari X1 ya dikalikan CDF dari X2 dikalikan CDF dari X3 ya. Nah, hasilnya juga nanti akan sama ya, Y pangkat 6. Nah, setelah kita menentukan CDF dari Y, ketika Y-nya ya ada di sini ya, kalau mau lengkapnya berarti untuk Y yang lebih kecil dari 0 nilainya 0, untuk Y yang lebih besar sama dengan 1 nilainya adalah 1 ya. Jadi ini adalah CDF yang lengkapnya ya. Ingat, CDF ini harus berlaku untuk semua bilangan real ya. Nah, tetapi ini untuk Y yang ada di sini nilainya adalah Y pangkat 6 ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai CDF dari Y, untuk menentukan PDF dari Y tinggal diturunkan saja CDF tadi ya. Nah, berarti dari sini turunannya 6Y pangkat 5 ya, ini untuk Y yang terletak antara 0 dan 1. Nah, kemudian karena yang lain-lainnya konstan, nah turunannya 0 ya. Nah, jadi ini PDF dari Y. Nah, jadi kalau misalnya Anda ditanyakan yang tadi ya, yang di bagian A misalnya, peluang Y yang lebih kecil atau sama dengan setengah. Nah, ini kalau dihitung secara manual, secara langsung ya, tanpa mencari dulu PDF dari Y ya. Nah, cara kedua Anda bisa cari dulu PDF dari Y ya. Kemudian Anda hitung peluang Y yang lebih kecil sama dengan setengah. Kalau menggunakan PDF dari Y, itu artinya Anda harus mengintegralkan PDF dari Y ini mulai dari 0 sampai setengah
yaitu kalau menggunakan PDF. Nah, kalau menggunakan CDF, ya, berarti Anda hitung CDF ini ketika Y-nya sama dengan setengah. Ya, setengah berarti ada di sini ya. Nah, berarti hasilnya setengah pangkat 6. Nah, jadi seperti itu cara menentukan peluang Y yang lebih kecil sama dengan setengah. Ya, ini secara yang dihitung secara langsung. Ya. Kalau menggunakan CDF juga bisa, tinggal dimasukkan saja Y-nya setengah, masukkan ke sini. Kalau mau dihitung berdasarkan PDF, tinggal diintegralkan saja PDF-nya mulai dari 0 sampai setengah. Ya, gimana Desi, Fitria, jelas? Ada Desi? Desi ada? Tidak ada. Kalau tidak ada nanti absennya saya batalkan ya. Oke, tidak ada. Oke, bagaimana dengan Aziz, Hairul? Ya, Bu. Ya. Kenapa? Paham, Bu. Masih paham. Paham ya? Bu. Paham. Ya, makasih Aziz. Nah, jadi menentukan distribusi dari variabel acak terbesar ya, maksimum ini, terus variabel acak terkecil, itu nanti akan sering digunakan ya, terutama nanti di kuliah pengantar statmat ya, kita akan sering sekali menggunakan itu. Nah, tadi ketika kita punya variabel acak, barisan variabel acak yang IID ya, atau independent and distributed. Nah, ini kalau kita sudah bicara sudah masuk ke sampel, ini sebetulnya tidak lain dari sampel acak ya. Jadi kalau Anda mendengar kata sampel acak, nah itu sebetulnya tidak lain dari barisan variabel acak yang IID ya, jadi independen, kemudian distribusinya identik gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu menentukan distribusi dari sampel acak terbesar atau sampel acak terkecil ya. Sampel acak terbesar itu yang tadi, yang maksimum dari X1, X2 dan seterusnya ya. Nah, sampel acak terkecil itu adalah minimum dari X1, X2 sampai Xn ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya, kalau ini kan distribusi dari sampel acak dari yang terbesar ya. Nah, kalau di sininya min ya. Nah, kalau di sininya min atau minimum atau sampel terkecil. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau di sininya minimum, ketika Anda ingin menentukan CDF-nya, ini jangan langsung ditulis seperti ini ya. Nah, ketika di sininya minimum, CDF dari Y ya, itu kan sebetulnya sama saja dengan 1 dikurangi peluang variabel acak Y yang lebih besar dari Y kecil ya. Sebentar. Ya, jadi kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah misalnya Anda menentukan CDF dari Y, tapi Y-nya ini adalah minimum dari X1, X2, 3 misalnya ya. Nah,
menentukan CDF dari Y yang seperti ini, itu awalnya ya pertama Anda bisa berangkat dari definisi CDF, ya, CDF seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita gunakan sifat peluang, bahwa peluang Y yang lebih kecil sama dengan Y kecil ini bisa ditulis sebagai peluang Y yang lebih besar dari Y kecil. Nah selanjutnya kita tuliskan tadi Y-nya ini adalah minimum dari X1, X2, X3 ya, yang lebih besar dari Y. Nah, kalau yang ini kan artinya yang terkecil ya, yang terkecil dari ini itu lebih besar dari Y. Ya, apalagi yang lebih besarnya lagi kan. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya bentuk seperti ini, minimum dari X1, X2, X3 lebih besar dari Y, nah artinya apa? Artinya X1 ini pasti akan lebih besar dari Y, ya. X2 juga akan lebih besar dari Y, X3 juga akan lebih besar dari Y. Ya. Nah, kenapa? Karena yang terkecil di antara ini itu sudah lebih besar dari Y, ya. Maka yang ini juga pasti akan lebih besar dari Y. Nah, maka ini bisa Anda tulis sebagai peluang X1 lebih besar dari Y, ya, X2 lebih besar dari Y, X3-nya juga lebih besar dari Y. Nah, kalau X1, X2, X3-nya independen, nah maka ini bisa Anda hitung dengan mengalihkan masing-masing peluangnya. Ya. Ini bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi sekali lagi ini bisa ditulis seperti ini dengan syarat jika X1, X2, X3 independen. Ya. Nah, kalau IID bagaimana? Ya, IID udah jelas, IID kan pasti independen. Ya. Nah, kalau sudah tahu distribusi dari X1, tahu distribusi dari X2, tahu distribusi dari X3, ya ini tinggal dihitung saja, gitu ya. Nah, kalau yang atasnya, yang ini ya, menghitung ini kita harus tahu distribusi gabungan dari X1, X2, dan X3. Nah, kalau yang ini kita cukup tahu distribusi dari X1, ya, distribusi dari X2, distribusi dari X3. Nah, kalau misalnya diketahui PDF dari X1, berarti menghitung peluang ini, ya tinggal itu saja integral Y, integral dari PDF X1 mulai dari Y sampai hingga, ya, atau dibalik, menghitung yang ini, ya, misalnya Anda ingin menghitung peluang X1 yang lebih besar dari Y, ya, jadi bisa tadi yang saya katakan integral dari Y sampai hingga, atau bisa juga dengan tadi menggunakan dibalik, ya, menggunakan peluang X1 yang lebih kecil sama dengan Y, ya. Nah, jadi menghitung ini bisa juga dengan menggunakan ini, berarti kalau menggunakan ini sama saja dengan satu integral PDF dari X1, ya, ini punya X1 terhadap Y. Nah, X, ya, mana penghapus. Jadi PDF dari X1, ya, di sini X1, DX1, yang diintegralkan nanti dari mentah hingga sampai Y. Mentah hingga sampai Y. Nah, sekali lagi, ini sekali lagi tergantung dari pendefinisian PDF-nya, ya. Kalau yang tadi seperti di contoh, yang ini
dari minta hingga sampai 0 nilainya 0, ya yang ada nilainya berarti dari 0 sampai Y. Ya, jadi ini kalau Anda mau menentukan distribusi dari Y, kalau Y-nya minimum dari X1, X2, X3. Ya, kalau yang maksimum itu bisa langsung dari sini, kalau yang minimum sekali lagi ini harus dikomplementkan. Ya, nah sekarang kalau saya punya n variabel acak yang independen, ya, kemudian masing-masing punya NGF MI. Kalau saya punya kombinasi linear dari n variabel acak ini, ya kombinasi linear berarti bentuknya sigma KIXI, ya. Nah, maka MGF dari Y ini, ya, tadi kan kalau ini independen berarti kan MGF itu ini bisa ditulis sebagai perkalian MGF. Nah, ini MGF dari K2T ya, yang pertama ini K1T ya harusnya ini. Ya, terus MGF dari K2T dan seterusnya, ya, atau sama saja dengan perkalian dari ini. Nah, ini bisa ditunjukkan berangkat dari definisi MGF untuk Y. Ya, jadi MGF dari Y itu kan sama saja dengan ekspektasi dari E pangkat TY. Ya. Ya, jadi tadi kalau kita punya Y, ya, ini sama dengan kombinasi linear dari X1 sampai Xn. Ya, kombinasi linear dari X1 sampai Xn. Jadi ini sama saja dengan sigma KIXI. Nah, kemudian kita misalnya ingin menentukan MGF dari Y. Ya. Nah, MGF dari Y berdasarkan definisinya ini kan sama saja dengan ekspektasi dari E pangkat Y. Ya, atau karena Y-nya sama dengan itu, berarti sama saja dengan E pangkat sigma T kali K I XI. Ya, I-nya 1 sampai N. Ya. Nah, ini bisa kita tulis juga sebagai ekspektasi dari K1T X1, ya. Kemudian kalau saya uraikan ya ini, nah berarti ditambah K2 T, mungkin T-nya saya taruh di mana aja. Ya, T K1 X1, ya, kemudian T K2 X2 sampai T KN XN. Ya, seperti itu. Ya, nah dari sifat fungsi eksponensial ya atau fungsi pangkat, ini bisa saya tulis sebagai E pangkat T K1 X1 kali E pangkat T K2 X2 kali E pangkat T KN XN. Nah, karena tadi X1 sampai Xn-nya independen, ya, nah maka ini bisa ekspektasi dari perkalian ini bisa saya tulis sebagai perkalian dari ekspektasi. Ya, jadi ini bisa saya tulis menjadi ekspektasi dari E pangkat itu kali ekspektasi E pangkat T K2 X2
kali ekspektasi dari E pangkat T ini titik-titik E pangkat T KN XN ya. Nah yang ini tidak lain dari MGF untuk X1 ya ketika dihitung di TK1. Nah, jadi ini MGF punyanya X1 ketika dihitung di TK1 ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah MGF untuk X2 ketika dihitung di TK2 ya, dan seterusnya MGF untuk XN ketika dihitung di TKN. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau saya punya X1 sampai Xn independen, nah maka MGF dari kombinasi linear ini sama saja dengan perkalian M ini untuk yang di sini apa MGF untuk X1 ya, ini K1 ya harusnya kali MGF dari X2 ya, ini X2 ya saya tulis 2 saja dari K2T sampai ini ya, atau kalau ditulis dalam bentuk notasi perkalian ya, yang ini sama saja dengan perkalian dari M X I T I ya, ini mulai dari 1 sampai N. Nah, kalau tadi di sini ini independen ya. Nah, sekarang akibat dari teorema ini, kalau yang ini saya tambahkan tidak hanya independen saja, tetapi distribusinya identik. Nah, kalau distribusinya identik, MGF untuk X1 ya, kemudian untuk MGF untuk X1, MGF untuk X2 sampai MGF untuk Xn itu akan bentuknya akan sama. Ya, bentuknya akan sama. Nah, sehingga kalau saya ingin menentukan MGF dari Y, ya, Y-nya penjumlahan dari X1 sampai Xn, nah maka MGF dari Y ini akan sama saja dengan MGF MT pangkat N. Ya, MT-nya ini MGF untuk X1 ya, yang sama saja nilainya dengan MGF untuk X2 sampai Xn. Ya. Ya, jadi itu cara menentukan MGF ketika variabel-variabel acak yang kita punya ini bersifat independen ya, kalau yang ini. Kemudian kalau bersifat IID ya, atau independen, kemudian distribusinya identik. Ya, baik, di sini ada soal latihan ya. Latihan soal 1, latihan soal 2, Anda boleh latih dulu ya soal-soal di sini. Kemudian nanti untuk tugas seperti biasa itu akan diambil dari Eldiru. Jadi Eldiru yang di buku modul tutorial ya. Dan nanti pas tutorial Anda sudah kebayang cara kerjain soal-soalnya. Nah, di sini ada nggak? Ya ini ya. Ini. Nah, jadi ini untuk tugas ada 9 soal ya. Tapi ini masih gabungan dengan materi untuk yang tanggal berapa 7 April. Jadi Anda bisa menyicil dari sekarang yang
berkaitan dengan materi hari ini, paling kalau yang di sini hanya nomor 1 ya, sepertinya. Ini paling nomor 1. Oh, malah belum ya, ini nomor 1 masuknya ke transformasi. Ya, oke, yang ini bivariat. Oke, berarti untuk yang perumuman dari distribusi bivariat ini tidak ada di modul tutorial. Karena tidak ada, berarti nanti Anda kerjakan saja soal latihan yang tadi. Nah, yang ini dikerjakan ya cukup 2 soal saja, nanti pas pertemuan berikutnya ini dikumpulkan. Gitu. Nah, jelas ya? Shirley, jelas ya, Shirley? Shirley? Nggak ada, kalau nggak ada saya coret absen. Shirley yang kelas A ya? Ada, Bu. Nggak ada, oke, nggak ada. Kemana aja tadi? Nah, ayo kemana? Ya, oke, mungkin ada keperluan lainnya. Oke, Sela. Ada, Bu. Jelas ya tugasnya ya, Sela ya? Iya, Bu. Ya, oke. Beberapa saya random ya, absen lagi. Siapa nih? Adila kelas B. Adila nggak ada. 1, 2, 3, 4 coret. Oke, siapa lagi? Vidya Ningsih kelas A. Ada, jelas tugasnya? Ada, Ibu. Jelas ya, oke. 2 orang lagi, saya cross check. Bentar. Risma, ada Risma. Hadir, Bu. Hadir ya, oke, jelas ya tugasnya. Terus Elviana Wijaya. Hadir, Bu. Ya, oke, baik. Ya, baik, saya kira itu ya. Maaf, yang tadi saya panggil Yahud, berarti saya coret kehadirannya. Ya, baik, saya kira cukup kuliah hari ini, karena masih bulan puasa, jadi kuliahnya cukup 1,5 jam saja. Ya, saya tutup saja kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.